Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para Ustadz yang hadir pada pagi menjelang siang ini, para santri sekalian yang sangat saya banggakan, yang sangat sayangi, alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama belajar menjadi Bilal sholat tarawih. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Nanti harapannya kalian setelah pulang dari pondok nanti libur tanggal 17 ya. Libur tanggal 17, jangan balik dulu sebelum diizinkan balik sebelum libur. Itu santri yang baik. Ya, apapun yang terjadi, enak tak enak di sini, makan sahurnya jauh dari sana keluarga, dari orang tua, tahan kebe, betah kebe. Saya sudah sering saya sampaikan 9 tahun di sekolah di pondok sini. Alhamdulillah betah. Ya, ditahan-tahankan dan berkah mondok itu luar biasa saya rasakan saat ini. Jadi tahan kebe, betah kebe. Nah, harapan tadi kita belajar Bilal, nanti kalian pulang masih ada berapa hari lagi tuh sebelum lebaran ya, tanggal 17 itu. Mungkin disuruh untuk ngisi acara, kalian udah siap dan baca dengan baik dan benar, jangan nurut dengan yang ada di masyarakat yang salah. Kalau benar ya boleh kita ikut. Nah, seperti tadi sudah kita bahas, misalnya ada yang baca as-sholatul qiyam, itu salah. Yang benar sholatul qiyam tanpa alif lam, karena itu jumlah idhofah, itu jumlah mudhof mudhofun ilai. Yang namanya mudhof mudhofun ilai, mudhofnya itu berbentuk nakiroh tanpa alif lam, sementara mudhofun ilai berbentuk ma'rifat. Jadi kalau dibaca as-sholatul qiyami salah, bukan mudhof mudhofun ilai, bukan kalimat idhofah, salah dari segi ilmu nahu. Atau as-sholatut tarawih itu juga salah, yang benar sholatut tarawih tanpa alif lam. Ingat ya anak-anak sekalian ya. Terus hati-hati membaca rahimakumullah, atsabakumullah, ajarakumullah, itu tiga-tiganya boleh. Ya, rahimakumullah artinya semoga kita dapat rahmat. Kalau atsabakumullah semoga dapat pahala. Ajarakumullah artinya semoga dapat pahala. Ya, boleh digilir, boleh pakai salah satunya. Malam ini rahimakumullah, malam besok misal ajarakumullah, malam lusanya atsabakumullah, boleh. Atau satu kali tarawih itu dibolak-balik, digilirkan saja. Tidak jadi masalah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah adalah panjang pendeknya. Seringkali kita dengar rahimahnya dibaca panjang, rahimakumullah, itu salah. Karena kalau ma'nya dibaca panjang berarti fa'ilnya dua. Siapa fa'il dari rahimakumullah? Allah. Berarti Tuhan itu lebih dari siko. Nah, itu sesat maknanya, salah. Ya, bisa murtad, bisa syirik gara-gara itu. Jadi hati-hati baca rahimakumullah, jangan panjang. Karena kalau ma'nya panjang berarti subjeknya, fa'ilnya lebih dari satu. Emang Tuhan lebih dari satu? Tuhan tidak kan? Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, Allah itu tunggal. Paham? Jangan dibaca atsabakumullah. Kalau asanya panjang memang. Ba-nya jangan panjang. Ajarakumullah pendek. Jangan dibaca ajarakumullah. Itu salah. Siapapun ulum kiai yang bacanya kalau dia itu salah. Karena tidak seluruh kiai juga paham nahwu shorof. Ya, nah itu guna kita belajar nahwu shorof agar terhindar dari kesalahan baca, kesalahan baris. Salah baca, salah baris itu bisa merubah makna, bahkan bisa fatal kalau maknanya itu sangat jauh menyimpangnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini, kitab Asraris Syam, bagian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, halaman 99. Sudah ada saya fotokopikan ya. Nah, silakan dibuka halaman 99. Kalau yang kelas bawah, kelas 1, 2, 3 mungkin simak baik. Yang aliyah diutamakan harus ada kitab yang dipegang.
Kemudian sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terselenggara kegiatan kita ini, dan banyak-banyak kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dapat syafaat beliau, agar dimudahkan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kunci sukses belajar itu anak-anak sekalian, banyak salawat. Salawat itu kunci dari segalanya. Kunci rezeki, kunci sukses, kunci ilmu. Ilmu itu bagian dari rezeki. Nah, kuncinya salawat. Rajin-rajin salawat. Ya, rajin-rajin salawat. Saya dulu di pondok sini 9 tahun. Dan saya dulu dikenal, saya sekolah di sini lagi MTS itu zaman Haddad Alwi itu baru keluar. Sulis masih kecil. Sekarang Sulis lah gadis ya, lah besar. Nikah belum dia itu? Belum ya? Ustaz, lah sudah ya? Lah sudah ya. Itu Sulis lagi kecil. Saya MTS di sini kelas 3. Itu jadi lagu Ya Thayyibah itu lagi booming betul zaman itu. Ya. Dan saya itu ikut arus viral. Jadi gara-gara Haddad Alwi, Sulis itu saya jadi semangat selawat di sini. Maka saya di sini dulu, ya, Ustadz Aidi itu sekelas. Itu ketibannya itu, milu kecipratan. Awalnya saya yang paling semangat selawatan di sini. Sampai dikenal dulu, dipanggil kawan-kawan itu Haddad Alwi. Ya, Haddad Alwi kecil, Haddad Alwi Nurul Iman. Itu saya dulu yang punya gelar itu. Nah, saya ada lagi di sini Ustadz Aidi yang nekel seluruh kegiatan hadroh salawat. Itu asal usul. Ya. Dan saya rasakan berkahnya. Alhamdulillah sekarang bisa ngajar. Ya, ilmu rasanya berkah, manfaat. Itu selain semangat belajar, juga dulu rajin sholawatan. Rajin sholawat. Dan zaman kami sholawat tidak boleh pakai hadron, tidak. Mulut baik. Ya. Jadi bukan mementingkan lagu, irama, tabuan, terbangan, enggak. Yang kita penting adalah sholawatnya itu. Dan kadang-kadang sampai nangis waktu sholawatan. Nah, itu berarti udah ada zauknya, udah ada rasanya, udah ada chemistry-nya. Nah, itu berarti sholawat yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali kita sholawat, ruh Rasulullah dikembalikan dan beliau jawab sholawat dan salam kita. Jadi anak-anak santri selama mondok ini rajin sholawat. Selain ya rajin belajar gitu. Kita buka kitab halaman 99, kitab Asharis Shaum karya Imam Al-Ghazali. Itu ada beberapa hadisnya saya tulis, untuk yang tidak ada kitab 2 saja yang saya tulis, tapi sebenarnya banyak. Jadilah ada oleh-oleh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu punya pintu. Masjid punya pintu tak? Punya pintu, punya jendela, bahkan pintu banyak masjid ini. Ya, kelas punya pintu, kantor punya pintu, rumah punya pintu, langit pun punya pintu kan? Ada pintu langit. Ya, seluruh punya pintu. Badan kita punya pintu tak? Punya. Mulut ni pun pintu nak masuk ke dalam badan. Hidung, mata, telinga, ya kan? Untuk masukkan sesuatu ke dalam badan kita. Pintu kalau itu. Makanya hati-hati ketika puasa, jaga pintu-pintu ini. Jangan sampai masukkan bakso ke mulut nih kan. Jangan sampai ngili telinga ke kuping nih ya. Gitu. Semua punya pintu. Wababul ibadati, pintu dari ibadah adalah as-shaum, puasa. Jadi puasa itu pintu ibadah. Artinya ketika kita puasa, akan Allah mudahkan untuk masuk ke ibadah-ibadah yang lain. Akan dimudahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Tidak banyak tuntutan kalau orang lagi puasa itu. Ya, sekarang masuk jam berapa pun kamu siap sebenarnya. Kamu tidak nak mikir ke sarapan, tidak mikir ke makan siang, ya tidak nak keluar cepat kan? Ngapa? Kalau sebelum puasa, nak keluar cepat Ustaz, nak makan siang. Sekarang tidak mikirkan makan siang kan? Ya, jadi kalau sebenarnya kita belajar kakek sampai tepat ke waktu zuhur, tidak jadi masalah juga. Cuma Ustaz kesian juga, pegel, duduk sehari-harian nih kan. Nah, saling dipikir gue. Kalau kamu pegel, aku juga pegel, sama-sama pegel gitu. Nah, butuh istirahat. Nah, tapi minimal dengan kita berpuasa, ya, pintu-pintu kebajikan lain itu akan terbuka, akan dimudahkan untuk melaksanakannya, akan dimudahkan untuk melakukannya. Karena tidak banyak tuntutan perut. Coba kalau lagi tidak puasa, dengar-dengar jajan, main situ, dengar-dengar ngemil, dengar-dengar makan, dengar-dengar ke WC, ya tak? Coba lagi puasa nih, jarang ke WC. Ngapa? Tidak banyak makan minum.
Saya sangat bersyukur, saya punya penyakit sebenarnya. Ya, dengar-dengar ke belakang. Tapi ketika puasa ini, kalau biasanya siang tuh kadang sampai 5 kali ke WC untuk buang air kecil, ini paling sekali 2 kali. Kan berkurang kan? Ringam gitu dengan ke WC. Ringam enggak? Tapi ada juga santri yang ragapnya di WC. Enggak galak masuk. Enggak galak belajar kan? Enggak hafal ngeram di WC. Ada yang di pojok pelapon WC, bolong-bolong pelapon WC. Nah, itu yang kurang merenang gitu kan. Yang normal tidak mau disering-sering ke WC. Bahkan kita makruh lama-lama di WC ya, Nak ya. Makruh lama-lama di WC karena WC itu istananya setan, istananya jin, kafir. Ya. Maka kita walaupun ada hajat di WC tidak boleh lama-lama. Setengah jam. Missing setengah jam, kencing setengah jam. Kencing ngapuan, emang semir ngeluar ke banyu itu? Statement kan tidak. Ngapu lama-lama, tidak boleh. Jadi buang hajat itu jangan lama-lama. Karena WC itu istananya jin, kafir, setan. Kalau kelamuan nanti ada penyakit was-was. Makanya kamu tidak betah di pondok, sungkan belajar, sungkan ngapal, sungkan ibadatnya, udah masuk pengaruh setan karena kelamuan di WC. Ya, jadi ke depan masuk WC jangan lama-lama. Dan baca doa. Masuk doa, keluar juga baca doa. Kalau kamu tidak berdoa, masuklah setan tadi ke dalam diri, ke dalam badan, mempengaruhi pikiran kamu, rusak. Ya, itu. Jadi kata Nabi, segala sesuatu punya pintu, punya lawang, punya tempat masuk. Dan pintu dari segala ibadah itu puasa. Maksudnya kita akan dimudahkan Allah. Ketika kita berpuasa mudah. Ngapal tahan, belajar tahan, ibadah tahan, tidak mikir ke makan. Kita nih ngapur dengar-dengar belajarnya keluar kelas, dengar-dengar makan, dengar-dengar jajan, dengar-dengar belakang. Ya. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Ini tadi lupa nulis. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ini hadis dhaif. Ya. Ini hadis dhaif. Maksudnya ini perlu diterangkan. Jangan gara-gara hadis ini laju nak tidur baik-baik. Di masjid tidur, di kelas tidur, di rumah tidur, pagi tidur, siang tidur, malam kapan sholatnya itu? Kapan belajarnya, kapan ngapalnya? Maksud naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. 2 hal minimal. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, minimal 2 hal. 1, tidurnya agar selamat dari maksiat, agar terhindar dari maksiat. Di radio ada yang nanya tuh Mbak, ya, ibu itu dia malah tidur be katanya. Ngapa? Kalau dia bangun diajak kawannya ngobrol, asa ngobrol ngupat kurang tuh lah. Maka itu tidur agar selamat dari maksiat, boleh. Bahkan dia dapat pahala tidurnya itu. Cuma jangan sehari-harian juga lah. Ya enggak? Apa gawe lain laju. Yang kedua, tidur yang bernilai ibadah itu adalah agar kuat untuk ibadat di malam hari. Jadi dia tidur ngambil anjuran, ngambil modal untuk nanti maghrib, isya, taraweh, tahajudnya, tadarusnya itu semangat. Karena sudah ada modal. Nah itu namanya tidur qailulah. Tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebentar, enggak lama, enggak berjam-jam. Ini menjem berjam-jam. Nah, itu lama berarti. Terpejam yang berjam-jam. Kelamuan tidur sehari-harian. Tidur sudah sahur, rasa bangun, buka. Nah, itu gawat tidur itu ya. Ya, menang banyakan puasanya. Sayangku. Nah, tidak boleh main. Nah, itu tanda al-punyu wal engkan. Semangat ya. Semangat gini. Jadi tidur agar kuat dalam ibadat. Namanya tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur atau mungkin setelah zuhur. Paling lama setengah jam sambil nunggu zuhur, atau sudah sholat zuhur tidur denget. Ya, nanti kan jam 1 masuk lagi siang ya. Gitu. Karena makan siang enggak juga kan? Sudah sholat zuhur jam setengah 1. Jam setengah 1 sampai jam 1 tidur denget. Jam 1 bangun, cuci muka, masuk lagi kelas untuk belajar siang. Gitu. Nah, itu tidur sunnah. Namanya tidur qailulah. Tidur itu yang bernilai ibadah. Bukan tidur sehari-harian. Tak galak masuk.
Kalau yang di luar tuh udah galak begawi, sungkan bekerja, itu tidur tidak bernilai ibadat. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila sudah masuk bulan suci Ramadan. Itu ada yang ditulis tadi ya. Apabila sudah masuk bulan suci Ramadan. Yang sana dapat juga. Apabila sudah masuk bulan suci Ramadan, futihat. Apa arti futihat? Dibuka. Dibuka tuh dilongo ke? Terbuka abwabul jannah, pintu-pintu surga. Apa maksud pintu surga terbuka? Bukan pintu surga telongo. Itu bahasa majas. Itu kiasan dari peluang untuk berbuat amal soleh, peluang untuk berbuat kebaikan itu banyak. Itu maksud pintu surga dibuka. Kata siapa itu? Kata ulama. Di antaranya adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Maka kita belajar tuh, ya jangan memahami dewe hadis. Apa kata ulama tentang hadis itu? Jadi maksud pintu surga terbuka itu adalah peluang untuk melakukan gawe baik banyak. Contohnya di bulan Ramadan ini yang tak biasa puasa, saya pun termasuk orang yang jarang puasa sunat, tapi begitu Ramadan sanggup puasa. Tapi bayangkan di luar Ramadan susah, nak ngodok puasa lagi sulit. Istri saya alumni sini juga, berarti kan paham agama juga, ngapal Quran juga dulu di Latifiyah. Tapi ngodok Ramadan tahun lalu itu mepet-mepet puasa tahun ini baru lunas kodok dia. Bayangkan, begitu sulitnya ibadah di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan yang jarang puasa pun sanggup puasa. Yang jarang ke masjid, rajin ke masjid walaupun mungkin cuma di awal-awal. Lama-lama sop itu maju kan? Ya, jadilah kan masih mending. Yang jarang sedekah di bulan Ramadan jadi rajin sedekah. Dimudahkan Allah kita nak beramal di bulan Ramadan, di bulan puasa. Yang tak kalau buka Quran dia tak ada urusan, semangat apalagi di masjid sampai fajar. Ya kalau di dusun kan, kalau di kota paling-paling jam 10 jam 11 lah. Kalau di dusun itu yang jarang megang mic itu paling semangat, tak galak menggewong lagi mic itu. Ya, semangat. Itu maksud Futtihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, peluang untuk beramal banyak, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Nabi, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ghulliqat itu ditutup. Pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Lagi-lagi kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, maksudnya adalah peluang untuk maksiat kecil, bukan tak kati sama sekali. Kecil peluang untuk maksiat, kecuali memang masih nak ngelanjak gitu lah, ya kan? Peluang untuk maksiat itu sedikit, sangat kecil sekali, ya. Ngapa lesu, sungkan, ya kan? Bawaan puasa tadi, ngomong lagi tak kuwawo, ya kan? Apalagi nak masih maksiat, minimal sayang di puasa, nak ngupat ngomong lagi tak galak, kayak batal pos, pahala puasa nggak hilang. Ya, jadi puasa itu maksudnya menjadi rem untuk tidak maksiat, untuk tidak melakukan dosa. Itu maksud wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka tertutup. Ya. Yang ketiga kata Nabi, wasuffidat asyayatin, setan dibelenggu. Nah, yang dibelenggu ini setan yang mana? Setan yang ada di diri kita. Ya, karena ketika orang puasa itu dia mempersempit jalan setan yang ada di tubuhnya. Setan itu mengalir di tubuh kita bersama dengan jalan darah kita. Mengalir di seluruh tubuh, misikin kita untuk ngajak maksiat, untuk berdosa, untuk durhaka kepada Allah SWT. Ketika kita berpuasa, maka jalan setan tadi jadi sempit. Karena jalan sempit dia susah nak berjalan, sulit nak menggoda kita. Dia jadi maksiat, lesu, lemes aku nak jalan ke sana. Ya kan? Nah, itu maksud setan dibelenggu. Jadi yang membelenggu setan itu adalah puasa kita sendiri. Jadi yang tak puasa, setannya masih gagah.
Masih gagah, masih kuat. Terus kenapa sering ditanyakan orang katanya setan dibelenggu, tapi orang masih ada yang maksiat, masih ada yang tak puasa. Kalaupun ada yang puasa, ada yang tak sholat, ya kan? Masih ada yang maksiat, masih ada yang makan siang hari di bulan puasa, apalagi di pasar itu. Warung memang tutup. Warung tutup enggak? Ya. Tapi nutupnya cuma pakai kain. Pakai spanduk. Tapi pas kita intip banyak kaki wong di bawah. Makannya loh. Ya. Nah, itu kenapa kok masih bisa berjalan? Nah, itu berarti orang itu sudah masa latihan. Ditatar oleh setan selama 11 bulan. Jadi setan udah lepas tangan. Aja setan tenang baik. Selama ini aku tatar gitu. Lah sekolah 11 bulan. Kalau diucul ke 1 bulan Ramadan ini, tenang be, masih milu gawe aku uji setan. Nauzubillah. Makanya masih ada yang maksiat. Berarti itu murid setan yang setia itu. Ya, murid sejati dari setan. Dia tidak terpengaruh dengan bulan Ramadan. Masih tetap maksiat. Ya, gitu. Wa nada munadin, dan ada suara yang memanggil yang berseru, ya baghiyal khair. Ya baghiyal khair. Wahai orang yang hendak melakukan kebaikan. Wa ya baghiyal khair. Wahai orang yang hendak melakukan kebaikan. Halumma, mari, ayo. Ya. Ini bulan Ramadan kesempatan untuk beramal soleh. Ngapa? Pahalanya dibesarkan, pahalanya dilipat gandakan. Tapi ingat sebaliknya, ketika pahalanya dibesarkan, dosanya juga besar. Maksiat di bulan Ramadan. Ya. Itu. Hati-hati. Wa ya baghiya syarr, wahai orang yang hendak melakukan kejahatan. Uksur. Berhentilah. Tahan diri untuk maksiat di bulan Ramadan karena dosanya juga besar. Sebagaimana pahala ibadah di bulan Ramadan besar, dosa maksiat di bulan Ramadan juga lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Hati-hati ya. Wa qala Waqi'un fi qoulihi ta'ala, berkata Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau berkata ketika menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan tenang, ya, dengan nyaman, dengan apa yang sudah kalian lewatkan pada hari-hari yang kosong. Maksud ayat ini adalah hiya ayyamus syiyam, yaitu pada hari-hari berpuasa. Taroku fiha al-akla wa syurba, karena ketika kita sedang puasa taroku, meninggalkan, ya, fiha pada waktu puasa itu al-akla wa syurba, makan dan minum. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghimpun, jamaah itu menghimpun, mengumpulkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati, pada martabat mubahat itu kebanggaan, martabat yang membanggakan, yang membahagiakan, yang menyenangkan, bangga. Baina zuhdi fid dunya wa baina shaumi, antara zuhud di dunia dan antara puasa. Zuhud itu berarti tidak cinta dunia, dan puasa. Faqala, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yubahi, membangga-banggakan. Allah membangga-banggakan. Pengen dibanggakan Allah anak-anak sekalian? Pengen? Nah, puasanya ancaknya lesu kalau Kalian ingin dibanggakan orang tua? Ingin dibanggakan guru-guru kalian? Ingin dibanggakan Rasulullah? Ingin dibanggakan Allah Subhanahu wa taala? Semua pengen. Ya, enggak ada yang nak dikatoi. Enggak ada yang nak dibuyan ke, dibanggakan. Enggak ada kan? Pasti marah, sedih. Semua kita ingin dibanggakan, ingin dipuji. Ya. Gitu.
Kata Rasulullah SAW, Allah membangga-banggakan malaikatahu di hadapan para malaikatnya. Allah membanggakan kita di hadapan malaikat. Allah sebut-sebut kita di hadapan malaikat. Siapa yang dibanggakan Allah di hadapan malaikatnya? Bisyabbil abidi, seorang pemuda yang rajin ibadah. Asyab itu anak muda. Kalian. Ya, yang dimaksud Nabi ini kalian, wong tua. Wajar kalau rajin ibadat. Lah nak mati. Ya, mampu tanah, kari bae, wong tua kan? Yang salut itu anak muda, anak pondok, ya, lagi senang-senangnya main, lagi senang-senangnya makan, ya nak? Tapi dia tetap rajin ibadah, tetap rajin belajar, semangat ngapal, tetap puasa, walaupun sahurnya nasi goreng pelangi, tidak lagi ya? Tidak keluar nasi goreng pelangi ya. Apapun, tetap sabar, tetap bertahan. Jadi Allah bangga dengan bisyabbil abid, pemuda yang rajin ibadah. Belajar ibadah bukan? Ibadat. Ngapal ibadat bukan? Jangan sangko ibadah itu cuma sholat, cuma puasa, cuma zakat, cuma haji. Bukan, belajar nih ibadat. Dari jam berapa kalian masuk? Jam 8 tadi. Hitung baik, lah berapa pelajaran? Berapa materi yang kita udah bahas? Tadi untuk saya udah banyak bahasan. Dalam kitab Lubabul Hadis, apa hadisnya? Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ay yusalliya alf rak'atin tatawwan. Belajar satu bab ilmu, belajar satu tema, satu materi, satu hal, ya, itu lebih afdol, lebih utama, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mantap daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngalahkan sholat sunnah 1000 rakaat kita belajar ini. Itu baru satu tema. Kalau banyak tema, banyak materi, banyak bahan yang diajarkan, yang dipelajari, kali kebaik. Satu tema 1000, dua tema 2000. Kita lah bahas berapa hadis tadi? Satu hadis likulli syai'in babun tadi. Itu dapat pahala 1000 kali 1000 rakaat sholat sunat. Tadi bahas naumus shaim ibadah lah dua tema kan? Tadi bahas hadis dibuka pintu surga lah 3. Nah ya, terus bahas firman Allah kulu washrabu lah 4. Sekarang bahas Allah membanggakan pemuda yang rajin ibadah di hadapan malaikatnya. Udah 5 materi kita bahas. Lah 5000 sholat sunat duduk ini. Pahalanya. Cuma jangan salah paham lah, juta sembahyang lagi. Ngapo? Cukup belajar baik lah dapat pahala ribuan rakaat. Nah, itu salah paham. Oke ya. Fayaqul, Allah berfirman, menyebut, memanggil, membanggakan kalian semua. Anak-anak muda yang jauh dari orang tua tapi tetap semangat belajar, semangat ngapal, semangat puasa. Apa kata Allah? Ayyuhasyab, wahai pemuda, at-tariku syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, mampu mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Syahwat kalian tuh pengen tidur saat ini. Ini jam tanggung, jam tidur lemak. Syahwat kalian tuh pengen jajan, pengen makan, pengen nyantai, pengen istirahat, pengen main HP, pengen nonton TV. Yang hari ini se-Indonesia lagi ribut karena siaran TV lagi hilang. Hari ini ribut. Tajak nonton. Itu kan niat-niat kalian. Kalau sebenarnya tidak sekolah tuh, tidur bae sehari-harian, nak makan bae sehari-harian, makan nak lemak, tidur nak nyenyak, rumah nak besar, kalau bini kaget nak belaga, sembahyang tak galak, mati nak masuk surga yang model itu. Mana jalannya nak masuk surga? Pengennya lemak baik kan? Nyantai baik. Oh, tapi kalian tidak. Itu yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhasyabbu at-tariku syahwatahu li ajli, kata Allah. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya hanya karena aku, ikhlas karena Allah, maka ya pemuda ini kata Allah Subhanahu wa taala al-mubadzilu syababahu li, yang mengorbankan masa mudanya untuk Allah. Ini lagi-lagi anak pondok yang disebut, anak-anak sekalian. Kalian menghabiskan masa muda untuk Allah.
untuk ngapal Quran, untuk ngapal hadis, belajar nahwu shorof, belajar mantik, bayan, balaghah, ma'ani, badi. Ya. Belajar ilmu arud, ilmu qawafi, ilmu alat, belajar tilawah, belajar ceramah, belajar kultum. Ngapal doa-doa. Ya, dibangunkan pagi untuk belajar. Tidur dahulu, bangun cepat. Itu al-mubadzilu syababahuli. Menghabiskan masa muda untuk Allah. Insya Allah, sekarang kamu belum terasa manfaatnya. Kagi. Ya. Setelah tamat dari sini, kamu pasti nyesel. Walaupun kamu tamatnya pinter. Walaupun kamu tamat berilmu. Tamatnya nanti jadi orang. Ilmu kamu terpakai. Masih nyesel. Masih akan merasa kurang ilmu. Itu saya rasakan, nak. Saya 9 tahun sekolah di sini. Tidak ada yang sama dengan saya 9 tahun. Mohon maaf. Cuma 2 orang yang sekolah 9 tahun di sini, yang sekelas sama saya, Junaidi. Sekarang sekdes di Pangkalan Banji. Dia udah jadi ustadz juga, jadi pejabat di desa. Jadi walaupun 9 tahun juga, tidak mesti jadi ustadz juga ternyata. Apalagi yang kurang dari situ. Saya 9 tahun sekolah. Sekarang ngajar di 2 pesantren. Dulu sempat 4 sekolah saya ngajar. 2 di Palembang, 2 di Banyuasin. Di Azahro dan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Ngajar dulu. Di Ujung Tanjung dan di Ahlul Qura. Saya sekarang mengasuh 15 majelis ta'lim. Ceramah tiap hari, siang malam. Di radio saya standby selama bulan Ramadan ini. Baru ketahuan, baru sadar, buyan. Saya baru menyadari ternyata ilmu saya masih banyak yang tak tahu. Masih dikit ilmu saya. Ngapa ceramah lah tiap hari? Tidak mungkin ceramah tiap hari ngomong ke yang itu-itulah. Bosan kan jamaah? Dah dapat ilmu, dah dapat pencerahan. Maka di saat saya sudah ceramah tiap hari, ngajar tiap hari, ya Allah, ternyata saya masih bodoh. Masih banyak kitab yang belum saya pelajari, masih banyak hadis yang belum saya hafal ternyata, masih banyak Al-Quran yang belum saya pahami. Ya, masih banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ketika di radio, di majelis-majelis ta'lim yang saya asuh. Di situ saya sadar, ya Allah, ternyata masih bodoh. Karena ilmu agama itu bagaikan minum air laut. Air laut itu pahit, saking asinnya. Tidak akan menghilangkan dahaga. Ya, jadi kalian tidak sia-sia menghabiskan masa muda di sini. Dan saya termasuk, alhamdulillah, ya, dapat barokah mondok di sini 9 tahun. Terpakai ilmu di masyarakat. Nah, cuma kalau kata ilmu, tambah nyesel. Tamat dari sini, Al-Quran 1 juz pun tak hafal. Juz amma pun tak hafal. Hadis iqo pun tak hafal. Hadis arba'in lagi tak khatam. Pasti lebih menyesal nanti. Ya, nahwu shorof tak baca. Baca kitab kuning tak baca. Doa tak baca. Ngebang, gemetar. Bacain nahwu beduk, baik. Nahwu beduk dah sama sapa pondok nak. Wong dusun pacak nama beduk. Ya. Suruh khutbah aku rasa pingsan. Ngimam mati barangkali. Kata ilmu. Jadi habiskan masa muda kalian untuk belajar, untuk nuntut ilmu. Ya. Jangan cuma ngandun tidur, ngandun makan, ngandun main ke sini. Jauhin nak. Ya, jauhin. Jadi tamat dari sini tekadkan harus hafal Quran. Tahu sebanyak 30 juz jadilah. Siap tak? 30 juz jadilah. Sanggup? Lesu galau janyo. 30 juz jadilah. Hadis hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim jadilah. Jangan arba'in cigo. Ada alia tuh, kelas 5, kelas 6 itu. Ada yang arba'in lagi belum khatam. Kan malu. Maka yang kelas 4 saya kejar. Seharusnya arba'in itu sudah khatam di kelas 1. Ya. Dan itu kalian sendiri yang harus nekat. Ya nak ya? Guru itu cuma motivasi, nyimakkan, bimbing. Yang harus punya tekad kuat untuk menghafal, untuk pinter tuh kalian. Ya. Kalau yang bodoh siapa yang malu? Yuk kamu tuh lah. Kalau pinter siapa yang bangga? Kamu tuh lah. Orang tua bangga, guru bangga, sekolah bangga, Allah pun bangga dengan kalian.
Dan Allah bangga itu di hadapan malaikat dibangga-banggain kita. Jengok isian santri pondok Nurul Iman Ujung Tanjung, hafal Al-Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan dia amalkan semuanya itu. Tak ngapal baik, tak belajar baik, tak ceramah baik, tapi dia pakai, dia amalkan. Kita dibanggakan Allah. Jadi pinter buyan, kita yang nanggung. Nah, tinggal pilihan kita, nak pinter, nak buyan. Jangan sekolah bertahun-tahun di pondok, katik perolehan, doa lagi tak hafal. Jangan. Malu. Hitung duit pengeluaran orang tua lah banyak, habis nak puluhan juta kalau dihitung dari pemasukan sampai kamu tamat gagal. Beras lah berapa karung yang kamu makan, baju lah berapa lembar yang buruk, koyak yang digenti, yang belikan. Itu pengeluaran. Sesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Pemasukannya ilmu. Jadi kalau sekarung beras tuh sejus Al-Quran, nah itu targetnya itu. Sebutir beras, sebutir nasi yang kita makan, itu satu hadis harus aku hafalkan. Nah, punya tekad itu. Sanggup tak? Halo? Oh, sedihnya. Sanggup tak? Belum sanggup. Sanggup tak? Sebutir nasi yang kamu makan, sekok hadis yang kamu hafal. Satu tasrif yang kamu bisa tasrifkan. Satu kosakata, satu mufradat yang sudah kamu hafal. Tekadkan begitu, nak. Ya, mas belajar. Ini ngabis ke masa muda tuh. Saya di sini ngabis ke masa muda. Tidak terasa pujaan. Tidak terasa nonton orkes sancak kawan-kawan yang lain. Tidak terasa. Belajar serius. Dulu saya ingat untuk kalian jadikan contoh. Yang namanya santri itu biasalah. Ada yang merenang, ada yang tak merenang itu biasa. Dari masa ke masa akan selalu ada. Tapi saya contohkan, selama 9 tahun saya sekolah di sini, kalau kata kiai libur, saya baru pulang. Karena takut yang kualat sama kiai. Takut yang kualat dengan guru. Tak berkat ilmu walaupun pinter, yang tak nurut uji guru. Kalau belum libur, saya tidak akan pernah pulang. Ya. Terus ngulang biasanya kan, ngulang sudah lebaran, seminggu sudah lebaran biasanya. Ya. Ujian ngulang tanggal sekian. Saya tepat waktu datang. Kawan-kawan masih betul. Yang gini kadang-kadang seminggu 2 minggu tuh masih belum full kelas. Saya dewek-dewek di sini. Kadang-kadang takut juga. Di sini zaman dulu kelas cuma 3 lokal. Utan galau, belum ada kelas sebanyak ini, belum ada asrama pondok pondok sawah zaman kami dulu. Tahun 90-an itu. Dewek-dewek saya ngulang ke sini. Karena patuh sama kiai. Jadi pulang dari pondok ke rumah itu terakhir datang duluan. Sesuai dengan perintah kiai. Saya ikuti itu. Dan ternyata alhamdulillah barokahnya ada. Berkah nurut dengan aturan pondok, nurut dengan perintah kiai. Jika kiai pulang, baru pulang. Jika kiai datang, datang. Ya, itu. Baik, kita lanjut. Apa kata Allah untuk pemuda yang rajin ibadah tadi? Masih muda, menghabiskan masa mudanya untuk hal-hal yang positif, belajar, ibadah dan sebagainya. Anta indi ka ba'di malaikati. Anta indi ka ba'di malaikati. Engkau, kata Allah. Nyebut kalian semua. Engkau, kamu, kalian. Indi, bagiku, kata Allah. Di hadapanku, di sisiku, kata Allah, untuk pemuda-pemuda yang taat ibadat tadi, kaba'di malaikati, sama seperti malaikatku. Jadi kita dianggap malaikat oleh Allah. Bahkan sebenarnya manusia yang taat, pemuda yang taat lebih hebat dari malaikat. Kok bisa, Ustaz? Kenapa bisa? Malaikat taat tidak ada nafsu, nak. Wajar. Malaikat tak puasa, malaikat itu memang tak makan. Jadi kalau dipuasa itu bertahun-tahun. Wajar kati nafsu, nak makan, nak minum, tak kati. Kita ada nafsu, ada darah, ada daging. Jadi kalau kita berpuasa, itu hebat. Gitu ya. Karena kita sanggup mengendalikan nafsu kita. Kita punya nafsu. Tapi sanggup dikendalikan. Nafsu nak tidur, nak makan tuh ditahan, dikendalikan. Saya yakin ini pasti capek. Duduk sehari-hari di kelas kan? Sama-sama capek gitu. Tapi tetap bertahan. Walaupun mata ngantuk, ditahan ke. Badan capek, ditahan ke.
nguap-nguap, tahan ke. Demi ilmu, demi barokah ilmu. Itu. Nah, itu malaikat. Jadi kalian, kita semua bisa lebih hebat dari malaikat kalau mampu mengendalikan nafsu. Baru setengah jam. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang tanya? Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaim. Nabi bersabda tentang puasa. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Ya malaikati, wahai malaikatku." Halaman 100. Wahai malaikatku, unzuru ila abdi, perhatikan oleh kalian. Unzuru, lihat, perhatikan, awasi. Ila abdi, kepada hambaku. Ini perintah Allah kepada malaikat untuk memperhatikan hamba-hambanya yang lagi puasa. Jadi kita dilihat malaikatnya, diintai malaikat, diawasi malaikat. Dan tentu Allah juga memperhatikan kita. Kalau dilihat cewek, senang apa enggak? Halo? Disenangi dilihat cewek. Senang ya? Belum terti kamu Indonesia-nya. Nah, Prengki itulah yang terti. Dilihat Allah itu nak, diperhatikan Allah itu lebih bahagia lagi. Ya, diperhatikan orang tua, ya, disayang orang tua pasti senang kan? Disayang guru, diperhatikan guru pasti senang. Apalagi yang memperhatikan kita, sang pencipta orang tua, pencipta guru-guru kita, itu pasti lebih senang seharusnya, lebih bahagia. Perhatikan hambaku, kata Allah SWT ngomong dengan malaikat. Taroka syahwatahu, telah meninggalkan syahwatnya. Taroka syahwatahu, telah meninggalkan syahwatnya. Waladzatahu, dan kenikmatannya. Lazzatun nikmat. Jadi lezat itu bahasa Arab nak? Lezat, dari kata lazat. Jadi bahasa Indonesia lezat. Lezat dari kata lazat, artinya lemak. Atau nikmat. Laziz. Meninggalkan syahwatnya, kelezatannya. Wa ta'amahu, meninggalkan makannya. Wa syarabahu, dan meninggalkan minumnya. Tak makan, tak minum, maksudnya min ajli, karena aku, karena Allah. Wa qila fi qoulihi ta'ala, dikatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tidak mengetahui, maka tidak mengetahui nafsum ma ukhfiya, nafsu itu ma ukhfiya, apa yang disembunyikan, lahum, bagi mereka, min qurrati ayun, daripada kesenangan, kebahagiaan, ya, jazaam, sebagai balasan, sebagai ganjaran, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang sudah mereka yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan. Kila, dikatakan maksud ayat ini adalah kana amaluhum asyam, maksudnya amal mereka berupa pahala puasa. Jadi pahala puasa ini pahalanya besar, tak terhitung, tak terhingga. Li'annahu qala, karena Allah berfirman dalam firman lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, di sini dulu kita catat. Lah hafal firmannya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang dipelajari itu hafalkan, baca ulang-ulang, dihafal. Kamu nak dakwah, nak khutbah, nak ceramah tuh nak hafal dalil. Anak pondok tuh nanti khutbahnya tanpa teks. Kalau masih maco, kamu cak yang bukan pondok, enak tanpa teks. Waktu kita haul Kiai Sulaiman, kalian hadir? Siapa yang khutbah? Siapa yang khutbah hari itu? Tanpa teks kan? Kok bisa? Hafal. Bukan hafal teksnya, tapi hafal dalilnya. Hafal ayatnya, hafal hadisnya, hafal kaul ulamanya. Nah, itu yang kita sampaikan. Uraian, ya susun sendiri. Jangan ngapal teks ceramah. Maka saya kurang sepakat ngapal teks ceramah itu.
hafal ke dalilnya dan dipahami. Nah, itu yang diterangkan. Jadi kalau hafal dalilnya, hafal ayatnya, hadisnya, mudah ceramah. Jadi ngapu tak baca ceramah, kati yang hafal dalilnya, bukan teks ceramahnya. Untuk pemula anak-anak kelas 1 oke lah ngapal teks. Ya, tapi yang sudah alia itu cukup ngapal poin-poin uraian, dikembangkan sendiri nak. Begitu caranya. Yang penting kuncinya udah pegang, hadisnya, firmannya. Gitu. Jadi tolong yang sudah dipelajari dihafal. Kalian sendiri yang mewajibkan diri. Ya, karena yang butuh ilmu kan kita. Ya, gitu. Jangan nak disimak dulu baru nak hafal. Tak disimak tak hafal. Nah, itu minta alam belajarnya. Yang butuh ilmu siapa? Kan kita semua. Maka saya pun sampai hari ini masih ngapal, masih belajar, masih baca kitab dan beli kitab terus. Tiap hari aku beli kitab online. Habis duit dalam beli kitab baik, bergerobok-gerobok kitab di rumah itu. Rasa kurang-kurang terus ilmu masih. Ya. Nah, tentang puasa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya, pahala untuk orang yang sabar itu, pahala mereka ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, tak terhitung, tak terhingga. Maksud sabar di sini adalah puasa. Karena orang puasa itu butuh sabar. Kalau tak sabar, lah makan siang ini. Ya nak? Lah jajan kamu. Tapi berkat sabar, tahan nanti sampai maghrib. Fayufragu lis-shaimi ajruhu ifragan. Fayufragu lis-shaimi ajruhu ifragan. Maka dituangkan untuk orang yang berpuasa itu ajruhu, pahalanya ifragan, dengan betul-betul dituangkan. Jadi artinya ditumpah ruah pahalanya itu. Tak ngerikin lagi. Ngamur ke, ambil lah, ini pahala untuk kau. Gitu. Jadi ibarat duit itu ngamur ke Tuhan. Kalau dikasih 1 juta, 2 juta, walaupun banyak, itu masih dikit. Karena masih terhitung. Masih pacak dirikin kan? Tapi kalau ambil lah no. Ambil lah kalau untuk kau. Itu banyak berarti kan? Tak terhingga. Bighairi hisab. Tak terhingga. Wa yujazafu jazafan, dan ditakar dengan benar-benar takaran. Ya, sebanyak-banyak takaran. Fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin, maka tidak masuk. Fala yadkhulu, maka tidak masuk tahta, di bawah, wahmin, angan-angan atau ilusi. Tidak masuk di bawah angan-angan itu artinya tak terpikir, tak terbayang besarnya itu, saking banyaknya. Enggak kepikiran. Berapa kira-kira pahala puasa itu? Tak bisa dibayangkan. Itu maksud tahta wahmin. La yadkhulu tahta wahmin, tak masuk di bawah angan-angan atau ilusi. Wa takdirin, dan hitungan. Tak terikin, tak terhitung. Gitu. Wa jadirun, maka dan pantaslah, wajadirun, dan pantaslah, bi ayyakuna kadzalik, adalah pahala puasa itu demikian. Bi ayyakuna kadzalik, adalah puasa itu pahalanya seperti itu ya, kadzalik, demikian, begitu besarnya. Ngapa? Li'anna shauma, karena puasa itu, innama, sesungguhnya, kana, adalah dia, puasa itu lahu itu ibadah yang hanya untuk Allah. Lahu itu balik ke Allah. Puasa itu ibadah yang khusus untuk Allah. Wa musyarrafan, dan puasa itu dimuliakan. Musyarraf itu dimuliakan. Bin nisbati ilaihi, dengan dinisbahkan ilaihi, kepada Allah. Mulianya puasa karena dia ibadah yang langsung dinisbahkan kepada Allah. Jadi puasa itu mulia karena ibadah yang dinisbahkan kepada Allah. Karena dalam hadis disebut yang sudah kita bahas, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya, kata Allah kan?
Nah, itu maksud bahwa puasa itu dinisbahkan kepada Allah. Walaupun sebenarnya seluruh ibadah ya kepada Allah. Tetapi secara khusus puasa itu disebut as-saumu li. Ada kata-kata as-saumu li. Puasa itu khusus untuk aku. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu, meskipun seluruh ibadah untuk Allah. Jadi segala sesuatu itu ketika dinisbahkan kepada Allah dia menjadi mulia. Maka kita bangga tak disebut hamba Allah. Bangga tak? Bangga tak? Langgelesunya nak. Sahur apa tadi? Tahu tahu tempe. Sekali-sekali tahu apa? Sambal apa? Sambal kepiting, ya kan? Lalap nyamuk. Pinang lalat, kan? Kalau nak semangat juga. Iya. Segala sesuatu ketika dinisbahkan kepada Allah itu kan mulia. Orang akan bangga kalau disebut hamba Allah. Masjid ini kan mulia karena disebut Baitullah, rumah Allah, kan masjid itu rumah Allah. Jadi mulia. Jadi segala sesuatu ketika dinisbahkan kepada Allah dia akan ikut mulia. Begitu juga ibadah puasa itu dinisbahkan kepada Allah. Berarti ibadah puasa itu mulia. Ya, ibadah yang luar biasa dibandingkan ibadah yang lain. Kama sebagaimana syarufal baitu, muliahnya rumah. Muliahnya rumah bin nisbati dinisbahkan ila nafsihi kepada Allah. Nafsihi di situ maksudnya Allah. Misalnya Baitullah. Ka'bah itu kan disebut Baitullah, rumah Allah. Mulia tak Ka'bah? Mulia kan? Makanya orang berduyun-duyun tiap hari, tahan keluar ke duit puluhan juta loh. Udah pergi haji, nak pergi umroh itu. Awak sengal, duit habis, ya kan? Badan panas di sana panas. Bukan jadi gitu, panas di kita tidak seberapa nak. Panas di sana teriknya luar biasa. Kalau yang hitam, olong awaknya. Kalau yang kulitnya gelap, keleman buta saya balik. Jadi kalau panas bener di sana nak. Kalau dingin. Saking dinginnya di tanah suci itu, kalau lagi musim dingin, maka itu tai mato kita terasa beling. Jadi nak cepat-cepat buang tai mato. Kalau sampai kelamatan dibuang, itu jadi kayak beling. Dan kalau kita usap seperti ini, tai mato luka. Karena tajam tai mato kita, saking dinginnya. Air kalau masuk kulkas kan jadi keras kan? Wah itu dah juga di sana. Keringat kita juga bisa keras. Tai hidung, mohon maaf, tai hidung ya. Yang suka ngupil itu kalau di Mekah sana pas lagi musim dingin itu tai hidungnya kayak beling. Jadi kalau nak ngupil itu bisa robek hidung. Maka harus dibasahi dulu, jangan langsung buang ngupilnya. Ya, itu. Jadi cuacanya ekstrim. Haji umroh itu berat. Tantangannya berat. Cuacanya ekstrim. Makan minum juga belum tentu lemak karena lain lidahnya. Masan orang sana dengan masan kita. Ya. Jadi kalau kamu biasa makan di pondok ini, di sana juga sama baik. Nah itu juga rasanya. Lain lidah, lain bumbu kan? Duit habis pula kan? Tapi orang tetap berduyun-duyun kan pergi haji pergi umroh. Karena apa? Hendak ziarah ke Baitullah, rumah Allah. Tempat yang mulia. Jadi segala sesuatu ketika dinisbahkan kepada Allah itu jadi mulia. Anak santri itu jadi mulia karena apa? Belajar di pondok. Pondok itu belajar ilmu Allah. Al-Quran ilmu Allah bukan? Ilmu Allah. Ilmu agama ini ilmu Allah. Ilmu agar kita bisa taat, agar kita bisa ibadat kepada Allah. Ini mulia. Ya, gitu. Maka semangat. Sebagaimana syarufa mulia al-bait, rumah, bin nisbati ila nafsi, ketika dinisbahkan kepada Allah, Baitullah jadi mulia karena dinisbahkan kepada Allah. Wal ardu kulluha lahu, padahal seluruh tanah, seluruh bumi, seluruh alam semesta itu milik Allah. Tapi kan tidak disebut ya Baitullah. Yang disebut Baitullah itu khusus Ka'bah, khusus masjid, tempat-tempat tertentu saja. Jadi masjid ini tempat mulia, maka jangan basing-basing, jangan sembarangan di masjid.
Itu. Nah, maknanya adalah lima naya ini karena dua makna. Jam berapa? Kita sampai ke jam 11. Ada nak ditanya? Nah, ini tidak pernah ditanya aku di pondokin. Takut dia. Tidak ngangkat, tidak makan wong tidak. Tidak mono tidak. Tanya yang hampir tiap hari ketemu saya di Aliyah. Aman-aman baik. Hati anak nanya? Kita lanjut. Kita ini targetnya khotam kitab ini nak. Makanya nak dianukan. Jadi upayakan yang belum kopi ke. Ya. Yalah ada kebanggaan tamat kitab. Tahun depan ke kalau masih panjang umur ganti kitab lagi, tamat lagi. Jadi ilmunya tuntas. Ilmu di kitab inilah yang kaget jadi bahan kamu ceramah, bukan ceramah ngawur, ngarang tak kati sumber kitabnya basing bae. Jangan sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, kalau kati bahan akhirnya ngomong ngelantur. Asing be cakap. Awas, tanggung jawab dunia akhirat ilmu ini. Maka kita berkitab belajar. Yang saya kecil kan, yang kalian itu besar. Oh. Ahaduhuma, yang pertama. Anna sauma, bahwa puasa itu kafun wa tarkun. Puasa itu maknanya adalah kafun wa tarkun. Kafun itu menahan diri. Itu arti puasa. Kaf, menahan diri. Marah, tahan. Nak makan, tahan. Nak tidur, tahan. Kalau bakal kelamuan, nanti tidur dengar tak apa-apa. Apa lagi? Nak maksiat, tahan. Sungkan sholat, berarti sholat, bukan tak sholat. Jadi tahan untuk tidak maksiat. Tahan untuk tidak melanggar. Ya, minimal apa? Sayang dengan puasa. Kalau maksiat, pahala puasanya hilang. Kalau makan minum puasanya batal. Lah itu tahan. Itu mana puasa? Watarkun, dan meninggalkan. Jadi mana puasa itu? Kafun watarkun, menahan diri dan meninggalkan. Meninggalkan apa? Maksiat. Tak ngupat, tak fitnah, tak bohong, tak melanggar aturan pondok. Ya, aturan pondok ini wajib kamu ikuti. Jadi kalau belum balik, belum boleh balik. Itu yang puasa. Jadi kalau ada yang berpuasa tapi minggat dari sekolah, berarti tidak puasa hakikatnya. Udah batal pahala puasa. Ya, paham ya? Karena makna puasa itu adalah meninggalkan larangan. Pondok belum mengizinkan balik, ya jangan balik dulu. Kalau kamu balik, apa juga gawe? Paca hilang ilmu yang ada. Sibuk nonton TV, sibuk main HP, sibuk warawiri kaget. Barangkali tak semayang pas balik kaget. Nah, gawat. Anak pondok balik ke dusun tak sholat. Jangan ya. Awas nak. Ada yang nanya di itu. Siaran langsung kita. Adi Wijaya, Assalamualaikum Ustaz, mau nanya puasa yang ada perbuatan maksiatnya, tapi ketika dia sadar langsung bertaubat. Apakah nilai puasanya masih ada atau sudah habis? Ustaz, syukron atas jawabannya. Terima kasih. Ya, ini Ustaz juga nih Pak Adi Wijaya. Jadi dia nanya lagi puasa maksiat, tapi cepat sadar. Astagfirullah. Iya, tidak sadar, tidak sengaja maksiat. Nah, mudah-mudahan pahala puasanya tetap ada. Kalaupun berkurang mungkin kurang dikit, lah sempat maksiat tadi. Jadi dari mana kesimpulan ini bisa kita ambil dari kitab Qatrul Ghaith. Kitab Qatrul Ghaith. Siapa penyusunnya? Syekh Nawawi Al-Banten. Jadi kalau kita banyak kitab nak, kita ngomong ada rujukan, bukan cakap baik. Jadi dalam kitab Qatrul Ghaith pada bab menjelaskan tentang rukun iman kepada malaikat, bahwa malaikat itu mencatat dosa dan pahala kita, amal dan maksiat kita. Nah, kalau malaikat yang sebelah kanan itu mencatat amal soleh kita, itu langsung nyatet. Begitu kita berbuat baik langsung dicatat.
Kita belajar langsung dicatat. Kita ngapal Quran langsung dicatat. Kita sholat langsung dicatat. Kita puasa langsung dicatat oleh malaikat yang sebelah kanan, tanpa bertanya kembali dengan malaikat yang di sebelah kiri. GPL, nggak pakai lama. Bahkan baru niat saja langsung dicatat. Kalau dilakukan langsung dicatat 10 sampai 700 kali lipat hingga tak terhingga. Tergantung jenis amal solehnya dan tergantung tingkat keikhlasan. Itu yang sebelah kanan. Tapi yang di sebelah kiri, malaikat yang di sebelah kiri, ketika kita mungkin tak sengaja maksiat, seperti pertanyaan Pak Adi Wijaya, ya, tak sengaja maksiat, lagi puasa, sadar, astagfirullah, langsung istighfar, langsung taubat. Nah, itulah seharusnya orang muslim. Setiap kali melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, langsung istighfar. Insya Allah istighfar kita tadi bisa menebus kesalahan kita tadi. Nah, malaikat yang di sebelah kiri, kalau kita melakukan maksiat, dia tidak langsung catat. Dia nanya dulu dengan malaikat yang di sebelah kanan. Itu keterangan kitab Qatrul Ghaith karya Syekh Nawawi Al-Banten. Jadi dia nanya dulu, bro, kata dia, kata malaikat sebelah kiri, catat tak maksiat dia nih, dosa dia nih. Kata malaikat sebelah kanan, kaget dulu. Jangan langsung kamu catat, tunggu beberapa saat. Barangkali dia sadar, dia nyesal, dia taubat. Berarti ketika dia cepat sadar, cepat nyesal, cepat taubat, cepat istighfar, urung dapat maksiat. Ya, karena kita ini manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempat salah dan lupa. Jadi tidak mungkin tidak salah. Nah, tapi yang paling penting, begitu salah cepat sadar, cepat taubat. Insya Allah begitu cepat sadar, urung dapat dosa. Insya Allah. Jadi Pak Adi Wijaya, pahala puasanya tetap utuh, ya, mudah-mudahan, asalkan cepat taubat, cepat istighfar, memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur tadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi puasa itu kafun wa tarkun, menahan diri dan meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun, dan puasa itu sendiri, wa huwa fi nafsihi, puasa itu sendiri, sirrun adalah ibadah yang bersifat sir, rahasia. Kita tidak tahu yang puasa apa tidak kan? Nah, tidak. Yang tak puasa pacak becak wong puasa, dilemes-lemesin. Ya, dia makan ngimbang di kamar, makannya di WC barangkali kan? Makannya di pojok pelapon, kayak pas buka ngantri, bahkan paling depan ngantrinya misalnya. Dia baca, nak tahu, ya, masing-masing orang, kejujuran masing-masing. Maka puasa itu ibadah sir, ibadah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pacak mudikan guru, pacak mudikan bagian konsumsi. Oh, milu puasa, milu ngantri juga kan? Kawan bawa piring, kamu bawa emir. Saking nak puas makan sahur tadi kan, pacak bemudi ke. Tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Sirrun, rahasia. Laisa fihi amalun, tidak ada pada puasa itu amalan yusyahadu, yang bisa dilihat. Kalau sholat kan pacak dijingok di sholat kan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ada. Kalau ngaji kan kejingokan, kedengaran. Belajar ini kejingokan, ada yang masuk, ada yang tidak kan kejingokan. Puasa apa nak dijingok? Kalau bibir kering pacak dilap. Kalau badan lesu pacak dilesu-lesu ke? Ada. Nah, itu bisa dibuat ketahuan. Jadi tidak ada amalan khusus yang bisa dilihat dari puasa itu. Apa ciri khas di puasa itu? Tidak kati secara khusus. Dia ibadah rahasia. Fajami'u a'malit ta'ati bimasyhadin minal khalqi wa mar'an. Seluruh amal ketaatan, seluruh amal-amal taat selain puasa, sholat, ya, ngaji, belajar, haji, umroh, itu kejinguan enggak loh? Seluruh amal taat yang lain bimasyhadin, masyhad itu bisa disaksikan. Bimasyhadin bisa disaksikan. Minal khalqi, daripada makhluk. Orang bisa lihat amal yang lain selain puasa. Wa mar'an, dan bisa dipandang, bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa dilihat. Wasaumu la yarahu illallahu ta'ala, sedangkan puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Allah langsung yang jenguk. Wasaumu, puasa, la yarahu, tidak ada yang melihatnya illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu amalun fil batini,
amalan dalam hati. Amalan batin puasa itu. Amalan batin. Apa amalan batinnya? Bisobril mujarrodi, dengan kesabaran saja. Sobr itu sabar, mujarrod itu saja. Cukup dengan sabar saja puasa. Sabar tak makan, sabar tak minum, sabar tak maksiat. Ya. Itu udah sah puasa. Jadi inti amalan puasa itu bisobril mujarrodi, hanya dalam bentuk kesabaran. Sabar untuk tak melakukan yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Satu lagi. Yang kedua, wasani lagi ya. Berapa baris lagi? 5-6 baris lagi. Wasani yang kedua, annahu bahwasanya puasa itu qahrun li aduwillahi azza wajalla. Puasa itu adalah, kenapa diistimewa? Kenapa puasa itu mulia? Yang kedua adalah qahrun li aduwillah. Puasa itu adalah menundukkan, qahrun itu menundukkan, menaklukkan, mengalahkan musuh Allah. Siapa musuh Allah? Setan, iblis, nafsu. Nah, dengan kita puasa, kita mampu menundukkan setan. Setan terbelenggu oleh puasa kita. Bukan setan digebat malaikat. Jangan salah paham ya. Jadi bukan setan digebat malaikat, tapi yang membelenggu setan itu kita dewek dengan puasa kita. Jelas ya, hadis ini kita dengar terus. Tapi pemahamannya banyak yang keliru. Bukan setan ditambang malaikat di tiang masjid, bukan. Ya. Bukan setan itu dikurung, bukan. Tapi yang mengurung setan itu puasa kita. Sehingga dengan kita puasa, setan tidak berkutik nak menggoda kita. Jadi kita sendiri yang membelenggu setan. Jadi dengan puasa itu qahrun li aduwillah. Melalui puasa kita mengalahkan setan. Yang merupakan setan itu musuh Allah azza wa jalla. Fa inna wasilata syaitan, karena wasilah setan, wasilah itu jalan, perantara, lantaran. Setan menggoda manusia itu apa dia? Fa inna wasilata syaitan, sesungguhnya wasilah setan, la'anahullah, laknat Allah untuk dia. Syahwat adalah syahwat. Jadi setan menggoda kita, wasilahnya apa jalannya? Syahwat. Kendaraan setan menggoda kita itu syahwat. Jadi orang yang mampu mengendalikan syahwatnya tidak akan mampu dikalahkan setan. Justru dia yang ngalahkan setan. Jadi mudah nak ngalahkan setan. Jangan melui syahwat. Kalau syahwatnya nak makan 2 piring, 3 piring, nasi seketel misalnya kan, tahan. Kalau dituruti, makan kadang kiri kanan, minumnya semir, itu berarti setan. Atau orang yang dikalahkan oleh setan. Tahan, walaupun pengen makan banyak, ala kadarnya baik. Ya, saya pun makan tidak banyak nak, cuma sesendok terakhir. Ya, cuma sesendok. Asa kenyang berhenti ya. Tidak banyak-banyak tidak makan. Tidak sampai ngabis ke nasi senyung ya, dah dikit cuma. Walak-walak makan deh. Tidur juga walak-walak, jangan sehari-harian gitu. Itu berarti sudah dikencingnya setan. Wong tidur kesiangan, wong tidur sehari-harian itu dikemek setan itu. Ya, pas tahan. Seperlunya. Ya. Sapi. Wa innama tuqawwi syahwatu bil akli wa syurbi. Sesungguhnya menjadi kuat syahwat itu bil akli wa syurbi, dengan makan dan minum. Jadi semakin banyak kita makan dan minum, nafsu kita semakin kuat. Bakso dimakan, tekwan dimakan, model dimakan, masih lapar mangkoknya dimakan. Ukur-ukur perut, jangan sampai benggayangan sembahyang sungkan. Sak ruku, sak sujud, keluar yang dimakan tadi, brot, nah, gawat nak, ya. Oke. Jadi syahwat kita makin kuat ketika kita banyak makan dan minum. Bukan tidak boleh makan minum, ala kadarnya saja. Ya, nah dan itu kita dilatih melalui puasa.
Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaiton, sesungguhnya setan itu la yajri, berjalan. Jadi setan itu berjalan. Min ibni Adam, ya, pada diri anak Adam, majrad dam, pada majrad dam itu apa? Tempat mengalirnya darah. Di nadi gitu. Di urat gitu. Jadi setan itu berjalan di tubuh gitu melalui ya tempat berjalannya darah, urat gitu, nadi gitu. Jadi dia pacak berjalan di tubuh gitu. Dan dia masuk dari mana? Dari malak, dari mulut. Jadi kalau kita makan, minum tak baca bismillah, setan masuk. Dan dia mengalir di seluruh tubuh gitu, berkeliling gitu. Membisikkan gitu maksiat dan dosa, mewaswasi gitu. Jadi setan berjalan di tubuh anak Adam pada tempat peredarannya darah. Fadayyiku majariyahu bilju', maka persempit jalan setan di tubuh kita. Persempit, ya, jalan setan yang ada di tubuh kita dengan cara apa? Bilju', dengan lapar, dengan puasa. Jadi puasa itu mempersempit jalan setan, bahkan memotong, memutus jalan setan yang mengalir di tubuh kita. Jadi di badan kita ini banyak setan. Apalagi makan tak pernah baca bismillah, ngeram di badan. Ya, nauzubillah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, terakhir satu hadis lagi untuk hari ini. Dawimi qur'aba bil jannah. Tekunlah, kata Nabi, ngomong dengan Siti Aisyah, tekunlah engkau qur'aba bil jannah, mengetuk pintu surga. Tekunlah, tetaplah, istiqomahlah mengetuk pintu surga. Jadi pintu surga itu pacak diketuk, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, mana ngetoknya bukan pakai jari, pakai tangan, bukan. Qalat, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimadza, dengan apa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bilju', lapar. Jadi ketika kita lapar itu perut bunyi dah. Ustaz Ismadi. Bunyi kan? Cacing bertabuhan, bergenang dalam perut. Ah, itu ngetok pintu surga itu, nak. Ya. Jadi cacing berbunyi dalam perut, main orkesan dia. Ya kan? Nam num tam tum, uji cacing dalam perut kita. Itu hakikatnya, nak. Berdasarkan hadis ini, dia lagi ngetok pintu surganya Allah. Masya Allah, luar biasa. Semangat ya puasanya. Ya. Siap semangat? Ya. Siap puasa sampai habis Ramadan? Ya, insyaallah, alhamdulillah. Untuk hari ini kita cukupkan kajiannya sampai halaman 101. Jadi lah berapa halaman, Ustaz? 1, 2, 3 halaman. Ya, insyaallah. Semoga barokah, manfaat, dan kita lanjut insyaallah hari Senin. Hari Senin kita lanjutkan kembali. Siap. Alia, saya harap kalau ada yang nyuruh begawi, yo diatur baik, jangan sampai orang belajarin. Begawi itu dibuat basicnya, jadwalnya, ya. Baik, cukup untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.